Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah soleha, ketemu lagi kita di Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Waduh, pagi-pagi yang ceria ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Tamunya dia masih muda, tapi jiwa mudanya itu tidak mematahkan semangatnya untuk membuat sesuatu. Wah, sesuatunya itu seperti apa? Kayaknya kita harus lihat dulu nih VT yang berikut ini. Mangga, dipersilakan Anda lihat dulu tayangan berikut. After you hurt me, after I hurt you, and all of our bad dreams one by one came true. We said it was goodbye, but the eyes never lie, and I knew that it was only jive. So you found a new lover to wear your crown, and I found a cheap flat up in Chinatown. I saw you with stone stars and chic bars downtown Mars, but I knew that it was only jive. You cut me loose, I hit the juice, somebody deep inside me died. Punch that tune, who hit the moon, who made the dime store gypsy lie? Nah, kita sekarang langsung aja berkenalan dengan salah satu pendirinya, yaitu Mas Rifadi Putra Ilham atau biasa dipanggil Fadi. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bandung ya. Sebelumnya kita cerita dulu tentang sosok Fadi ini. Fadi sebelumnya masih kuliah atau sekarang sudah selesai di Bandungnya? Sekarang saya masih kuliah. Masih kuliah ya, semester akhir. Semester akhir. Nah, Fadi ini bersekolah di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Iya. Jadi memang Fadi ini awalnya sangat tertarik di dunia bisnis ya. Iya. Nah, tertarik di dunia bisnis, kemudian biasanya itu di SBM ITB ketika masuk ke jurusan wirausaha kan ya, Iya. itu membuat satu startup usaha. Nah, Fadi waktu itu bikin apa? Kalau di awal saya bikinnya bumbu dapur dulu sebelum ke restoran. Bumbu dapur. Iya. Waduh, kayaknya menarik nih bumbu dapur. Bisa cerita nggak itu bumbu dapurnya itu seperti apa? Apakah rempah-rempah dari Indonesia atau gimana? Jadi kalau kita itu waktu itu buat sama kembaran saya kembar ini, saya bikin bumbu dapur, bumbu kering. Lebih tepatnya itu kayak untuk makanan-makanan barat. Jadi kayak buat barbekyuan, buat masakan Itali, spaghetti gitu. Kita buat waktu itu cuma 3 dulu. Iya. Ada namanya Cajun Spice, ada Classic American, sama ada Italian Seasoning. Oh, dari ketiga jenis bumbu rempah untuk olahan luar negeri itu bisa divariasikan aja gitu? Bisa, kita jadi promosinya emang variasiin gitu. Jadi kita kayak bikin video untuk pakai ini gimana gitu. Waduh, keren banget. Itu berapa tahun untuk berjalan? Itu berjalan 1 tahun kita, 1 tahun ya. Wah, kalau responnya seperti apa? Kalau responnya itu alhamdulillah bagus ya, menarik. Cuman emang kita tuh kekurangan sales di situ karena emang waktu itu ada kesalahan. Namanya juga waktu itu kan belajar. Mencoba. Iya. Ya. Oh iya. Nah, belajar dari kesalahan itu tidak mematahkan semangat untuk membuat sesuatu lagi ya. Iya. Nah, yang dibuat sekarang ini adalah namanya Cikini 5. Iya. Oke, kita bisa cerita nih tentang Cikini 5 itu gimana nih? Awal kepikiran, wah kayaknya kita bersaudara enaknya bikin restoran nih. Kayak gitu, gimana ceritanya? Jadi waktu itu saya dan kembaran saya ini sering bikin ikut event-event, bikin makanan gitu, jualan makanan dulu. Mimpinya namanya waktu itu awalnya Apron Kitchen gitu. Iya. Ya, jadi kita mimpi bikin, sering ikut. Jadi orang tua ngeliat, abang saya ngeliat kayak, wah masak-masak itu jualan ya, laku nggak laku. Tiba-tiba ayah saya alhamdulillah inisiatif bilang, ayo mau buat restoran nggak? Mumpung kalian bertiga lagi bisa, ini ada kayak ibaratnya laboratorium lah buat belajar bisnis. Akhirnya saya, abang saya dan kembaran saya itu bertiga, oke kita bikin nih bisnis ini ya. Akhirnya terwujudlah Cikini 5. Waduh,
bertiga, jarak usia antara abang sama berkembar berdua? Kalau abang saya itu beda jaraknya 4 tahun. 4 tahun, oh 4 jadi nggak tahun. terlalu jauh. Iya, ya. nggak terlalu jauh. Tapi memang dari bertiga ini memiliki ahli di bidang yang sama atau beda-beda? Oh, kita beda-beda kuliahnya. Emang kita kuliah semua di Bandung. Sedangkan Cikini itu ada di Jakarta, ya. Jadi abang saya di bidang desain, kembaran saya itu di bidang tata boga, masak. Yang saya di bidang bisnisnya. Waduh, kayaknya udah ini ya diatur sedemikian rupa, udah diplot gitu ya. Ini untuk masalah tampilannya, kemudian di abang karena beliau adalah kuliahnya di FSRD ITB, kemudian di bidang bisnisnya untuk mengelola bagaimana supaya bisnis ini berjalan dengan baik, lalu kembarannya jadi chefnya. Mengolah makanan ini luar biasa, ini kolaborasi dari 3 orang bersaudara yang menarik sekali. Nah, kemudian setelah difasilitasi oleh ayah, ayo silakan, sudah ada tempatnya nih, mangga tinggal ngolah. Nah, kemudian ide selanjutnya seperti apa? Jadi kita mau konsepnya apanya seperti itu? Ide selanjutnya itu kita pertama kalau saya lakukan itu riset pasar dulu. Saya lihat di mana ada pasarnya tuh kayak gimana. Ternyata emang di lokasi saya itu banyak orang kantoran. Jadi yang kami bertiga buat itu adalah gimana caranya orang kantoran ini kalau makan siang tuh kesini. Kita buat kayak gitu dulu. Terus habis itu kita juga ngelihat ini rumah nenek, sebenarnya ini rumah nenek. Daerah Cikini. Iya, di daerah rumah nenek. Jadi kita modifikasi lah, kita renovasi untuk jadi kelihatannya tuh kayak zaman itu masih ada di zaman Belanda. Jadi kita bikin kayak homey place banget, bikin kayak rumah gitu. Jadi memang awalnya rumah itu memang sudah bangunannya memang bangunan Belanda ya? Bangunannya emang sejak zaman Belanda itu. Bangunannya sudah dari sejak zaman Belanda. Waduh, itu heritage banget itu. Keren-keren. Kemudian tinggal di di sedikit-sedikit aja ya dilakukan renovasinya ya. Mungkin ke catnya mungkin ya. Ya tinggal kita renovasi. Jadi kalau nenek saya biasanya datang buat temen, dia biasanya bilang, ini masih inget gak ini kamar saya gitu. Oh iya, ini kamar kamu yang itu. Terus habis itu biasanya ngelihat, ini toilet ini nggak keganti ya. Iya, nggak keganti gitu. Jadi kayak banyak tempat-tempat bersejarah nenek saya yang masih kayak sama temen-temennya, oh ini masih di sini ya, oh ini dulu di sini gitu. Aduh, kayaknya seru banget ya kalau misalnya kita datang ke sana ya. Nah, lalu setelah dari bangunan nih, kemudian ide untuk kayaknya konsep makanan apa ini yang akan kita tampilkan bagi para konsumen. Nah, itu pemikirannya apakah dari kembaran yang memang di bidang tata boga itu atau ada input dari siapa? Waktu itu kembaran saya udah bikin menu. Terus habis itu saya sama abang saya evaluasi karena saya bilang untuk pertama kali menu dibuat, saya bilang jangan menu ini terlalu bukan orang target kita, jangan, coba buat lagi yang mirip target kita. Akhirnya dibuat bareng sama karyawan-karyawan itu, jadi kita bareng terus dibuat, ketemu, akhirnya kita bikin gimana caranya masakan zaman dulu itu ada, jadi kayak gado-gado, karedok itu ada di kita, bahkan cireng itu ada. Tapi cirengnya itu yang unik dari kita itu kita bumbuin pakai bumbu rujak. Bumbu rujaknya itu juga bumbu rujak yang emang udah jadi khas kita. Jadi kita tuh di dalam bumbu rujak ada stroberinya, ada mangga, ada kiwi dan lain-lain gitu. Waduh, menarik sekali nih. Jadi memang semuanya terlibat untuk menentukan kira-kira bangunannya konsepnya seperti apa, kemudian makanan yang akan disajikan juga akan seperti apa ya, kayak begitu. Wah, hebat banget nih. Bener, kalau misalnya punya kakak beradik terus beda usianya juga cuman sedikit, apalagi ini ada kembarannya, mereka punya keahlian di bidang yang beda lalu dikolaborasikan, jadilah sesuatu yang menarik seperti di restoran Cikini 5 ini. Waduh, kapan ya saya bisa ke sana? Ya, kemudian kita lanjutin lagi nih. Tadi sudah cerita ya, Fadi, tentang semua konsep-konsepnya dari makanan atau apa. Lalu ketika penyajian, kadang biasanya kan orang itu ngelihat, wah ini cara menyajikannya unik nih misalnya.
apakah dari si pelayannya dengan kostum apa itu juga dipikirkan juga nggak seperti itu? Kalau kami itu karena kalau jujur kalau kembaran saya itu sedikit keras. Jadi dia karena emang di bidangnya restoran itu, jadi dia bilang ini harus kayak gini. Jadi harus apik gitu iya, operasional tuh dia yang menentukan. Jadi benar-benar servis kita tuh pelayanan kita junjung tinggi. Jadi emang benar-benar dipush sama kembaran saya untuk jangan, walaupun kita buat orang kayak gini tapi kita harus gitu. Jadi emang pengennya kualitasnya nomor 1 gitu. Oke, jadi memang sudah dipikirin matang-matang dan masak-masak gitu ya, dan juga dari basic sekolahnya. Iya, kayak gitu. Wah, hebat banget ini. Nah, pemirsa, kayaknya kita harus tahan dulu sebentar obrolan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai restoran Cikini 5 dan apa saja yang menarik di sana setelah yang satu ini ya. Tetap di Ngeteh Pagi.